Bisa dimulai, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tema kita, saya lupa tidak ngasih info ke Mbak Lia, yaitu al-iman. Ini mungkin adab kita yang paling asasi untuk kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman. Iman ini satu pembahasan yang tidak pernah bosan. Kita bahas, kita kaji, dan memang kita diperintahkan untuk terus menerus menelaah, mengkaji, mengevaluasi iman yang kita miliki ini. Sebab ini adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan kewajiban kita kepada Allah yang paling asasi untuk menjaga iman ini, baik itu iman kepada Allah, nanti kita akan bahas, atau iman kepada malaikat-malaikat Allah, atau iman kepada Al-Quranul Karim. Setelah sebelumnya juga ada kitab-kitab yang lain yang harus kita juga yakini, kita imani. Tapi dengan adanya Al-Quran, Quran segala-galanya buat kita. Iman kepada utusan-utusan Allah, khususnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini. Dan yang kelima adalah iman juga kepada hari akhirat. Ini juga banyak kita lupakan, Ibu. Seakan-akan hidup ya hidup ini, padahal kita hidup terbatas ya, dibatasi oleh waktu. Ujung-ujungnya kita semua mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia. Tidak ada manusia yang bertahan hidup terus menerus. Saya kalau merenung ini lemas, Bu ya. Ya, mudah-mudahan lemasnya juga membuat semangat rajin beribadah. Itu yang paling penting. Sebab nanti apa yang kita tungguin, Ibu? Ibu punya suami, punya anak, punya cucu, anggap sudah punya cicit. Nanti sudah masuk cicit, sudah tidak menikmati lagi cicit itu, Ibu. Karena karakter kita sudah sama dengan dia, balik lagi kita ini. Terus puncaknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada ceritanya umat Muhammad umurnya sampai 150 tahun, tidak ada. Kalau 100 tahun masih adalah beberapa orang. Ini termasuk juga nenek saya. Nenek saya itu, Ibu, 103 tahun. Ya, tapi alhamdulillah meninggalnya juga tidak pikun, masih bisa baca Yasin itu. Nah, Ibu sekalian, iman bil yaumil akhir. Jadi beriman kepada hari akhirat. Kenapa? Karena itulah kehidupan kita yang sebenarnya. Dan di dunia ini adalah ujiannya kita untuk melihat sejauh mana kualitas iman yang kita bahas sekarang ini. Pertanyaannya,
Ayo, siapa yang bisa menjamin bulan depan bisa berjumpa dengan saya lagi seperti ini? Tidak ada jaminan. Mungkin sayanya juga meninggal dunia duluan. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Maksudnya diberi oleh Allah tambahan bisa menghirup udara seperti ini. Sebenarnya hari demi hari itu bertambah jumlah umurnya, tapi jatah hidupnya berkurang karena mendekati ajal. Semua kita ini hari yang kita lalui itu mendekati ajal. Berkurang jatah hidup kita ini, Bu. Oke, setelah itu terakhir puncaknya iman kepada al-qada wal qadar. Itu memang sudah puncak di atas segala puncak keimanan kita. Kalau ibu sudah memahami betul iman kepada qada dan qadar Allah, ini paling tenang hidupnya di dunia. Bahwa tidak ada yang menimpa di dunia ini kecuali atas izin Allah. Sekaligus menjadi bahan evaluasi. Karena biasanya izin Allah itu sangat berbanding lurus dengan usaha-usaha kita juga. Begitu, Ibu. Takdir itu kan ada dua, ada takdir azali, ada takdir amali. Kalau takdir azali itu takdir yang tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun pula. Tentang kita laki perempuan, ibu mengatakan kenapa saya tidak jadi laki-laki? Tidak bisa ditakdir Allah, azali. Kenapa saya tidak jadi perempuan? Itu azali. Ya, takaran rezekinya pada masing-masing kita ini. Itu azali. Ya, kemudian kematian. Kapan mati, detik-detiknya itu Allah yang paham. Malaikat maut tidak tahu loh, Bu. Malaikat maut itu menunggu saja perintah. Ya, yang tahu hanya Allah. Rahasia Allah itu, kematian itu. Surga neraka itu juga azali. Insya Allah kita semua sudah jelas, Pak, Ibu. Azalinya jelas. Ke surga semua insya Allah. Loh iya. Kalau ke surganya pasti ke surga kita. Sebab kita kalau tidak punya iman, kita tidak akan ke masjid, ke pengajian seperti ini. Betul itu. Kalau ibu tidak punya iman, tidak akan datang ke tempat ini pagi ini. Ini sudah modal ibu ke surga. Cuma masalahnya ke surganya apakah langsung atau mampir-mampir. Nah, ini yang kita. Kalau mampirnya ke Singapura, ya, ke Brunei, ke Doha, ke Emirat Arab, enak tuh, Bu, ya. Direct langsung enak. Tapi kalau mampir-mampir kayak gitu enak. Tapi kalau mampirnya ke neraka itu yang repot. Makanya doa saya pribadi, Bu, saya minta sama Allah, saya tidak ingin masuk surga. Saya ingin masuk surga tapi tidak ingin mampir-mampir. Ya, saya ingin masuk surga tapi tidak ingin mampir-mampir. Bighairi hisab, tanpa hisab. Nah, itu perlu itu, Bu, minta tiap hari, masa tiap hari minta. Enggak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti didengar. Cuma itu juga tidak kun fayakun. Harus ibu menjaga kualitas iman. Inilah yang kita bahas pagi ini. Al-iman. Oke. Apa iman itu? Dari segi bahasa namanya at-tasdiqu, membenarkan. Membenarkan. Iman itu meyakini, membenarkan. Ya. Yaitu dari makna istilahnya, istilah syar'inya, istilah agamanya, qaulun bil lisan, orang beriman itu mengucapkan dengan lisan. Saya yakin Allah itu ada. Saya yakin Allah yang menciptakan saya. Saya yakin Allah yang menakar rizki saya. Saya yakin betul, ya, musibah ini tidak akan menimpa kecuali atas izin Allah. Termasuk juga pandemi Covid ini, Bu. Semua atas kehendak Allah juga. Ya, dan lain sebagainya. Saya yakin Allah juga punya utusan-utusannya, baik utusan yang namanya malaikat atau utusan yang namanya manusia. Nah, nanti kita renungkanlah bersama-sama masalah ini, ya. Iman, ya, jadi diucapkan dengan lisan. Makanya orang beriman itu harus mengucapkan dengan lisan. Alhamdulillah kita sudah setiap saat, Ibu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minimal berapa kali sehari ini ibu mengucapkan itu? Halo? Berapa kali ibu? Minimal ibu mengucapkan 9 kali ya. Karena subuh cuma 1 kali, yang lainnya 2 kali itu 9 kali. Ibu memahami enggak makna asyhadu itu? Allah ilaha illallah. Itu ucapan itu. Karena syahadat itu perlu diucapkan, iqrar bil lisan, qaulun bil lisan. Ya. Makanya saya berharap salat yang biasa ibu laksanakan itu udah berapa kali, itu udah berapa tahun ibu ya laksanakan salat. Masuk enggak makna iman itu, asyhadu alla ilaha illallah, ke dalam hati kita. Kemudian wa'tiqadun bil jinan. Orang beriman itu harus juga meyakini dalam hatinya bahwa tidak hanya di mulut saja, asyhadu, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi masih ada ibu orang yang kemudian di lisan saja karena hatinya belum nyambung, bersyahadat tapi masih suka ke dukun, bersyahadat tapi hukum Allah tidak ditegakkan, bersyahadat dalam muamalah jual belinya masih suka riba gitu. Ini menyimpang namanya ini bu. Kalau orang sudah bersyahadat dengan betul, apapun jare Gusti Allah, sami'na wa ata'na. Dan apa yang disabdakan Nabi kepada kita juga sami'na wa ata'na. Itu orang bersyahadat seperti itu. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi iman itu qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, tapi berangkat dari keyakinan, i'tiqadun bil jinan, mantap dalam hati itu. Apa yang diucapkan memang refleksi hatinya itu, Bu. Diyakini betul dalam hatinya itu, akan keyakinannya itu. Oke. Nah yang paling penting ini Bu, yang paling penting, yang ketiga adalah wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dibuktikan dengan apa? Amal perbuatan. Orang beriman itu Bu, perbuatannya menunjukkan imannya. Saya ulangi lagi, orang beriman itu tingkah lakunya, sikapnya menunjukkan kualitas imannya. Tidak ada ceritanya orang beriman bujuan. Tidak ada ceritanya orang beriman itu pendusta. Tidak ada ceritanya orang beriman itu suka ngambilan haknya orang, miliknya orang. Tidak ada ceritanya orang beriman itu lemot dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dibuktikan ya dengan perbuatan. Jadi semua tingkah lakunya, sikap-sikapnya, perbuatannya itu adalah pancaran imannya. Ya, wa amalun bil jawarih. Maka dari situ Ibu, terkait dengan bab yang kita bahas ini, huwa tasdiqu bi kulli ma akhbarallahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Orang beriman itu, sekali lagi, orang beriman itu maknanya apa? Membenarkan pada setiap apa yang Allah beritakan kepada kita di dalam kitab sucinya itu Al-Quran, yaitu membenarkan pada setiap apa yang Allah beritakan kepada kita dalam kitab sucinya Al-Quran. InsyaAllah lah ya, kalau ibu-ibu Al-Falah ini sudah ngaji semua Quran ya, sudah bisa baca semua Al-Quran, tinggal ibu memahaminya. Mustahil akan bisa membenarkan Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran kalau kita tidak memahaminya. Maka Quran tidak cukup dibaca. Dibaca iya ibadah, tapi harus lebih dari itu. Kita bisa memahaminya untuk kita amalkan masalahnya. Ya, karena kita akan membenarkan apa yang diberitakan oleh Allah kepada kita dalam kitab sucinya. Allah menyuruh kita salat, kita membenarkan tapi kita tidak salat.
Ya, sama aja bohong. Sama saja bohong ini, Bu. Allah memerintahkan kita kepada ibu-ibu untuk nutup aurat. Bukan hanya di pengajian, di mana saja. Di rumah, ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya, karena di rumah kita ada ipar kita. Saya kasihan sama mantu saya nih, Bu. Saya punya mantu, Masya Allah, di rumah, karena mendampingi suaminya lagi belajar lagi saat ini. Sementara di rumah ada dua yang bukan mahramnya, yaitu adik dari suaminya. Itu 24 jam nutup aurat di rumah saya. 24 jam nutup aurat. Termasuk juga saya paling kasihan sama pembantu saya. Pembantu saya itu, Ibu, 24 jam nutup aurat. Kenapa? Saya bukan mahramnya. Anak saya laki-laki juga bukan mahramnya. Walaupun ya tidak nyambung sama sekali, sudah beda umur, tapi tetap ada begitu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari awal saya sudah bikin komitmen. Ini iman masalahnya ini, Bu. Keyakinan kita kepada syariat. Mau kau kerja di sini 24 jam tutup aurat. Enggak. Harus. Ya, alhamdulillah saya ada 2 di rumah. Semuanya kayak gitu. Ya. Alhamdulillah kamarnya di atas, ketika tidur baru ditutup. Tutup pintunya, dia tidur silakan. Ya, tapi begitu dia di dapur menyapu apa segala macam, termasuk juga mantu saya yang perempuan, harus begitu. Ini perintah dari agama. Kalau tidak yakin, tidak akan dilaksanakan. Dan senangnya Ibu ketika kemudian anak saya ke Jakarta yang 2 ini, terus suaminya datang gitu, terus kemudian itu dibuka. Kenapa? Senang ya gitu. Iya, Bi. Oke. Itulah perjuangan. Saya bilang capeknya kamu itu punya catatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keringatnya setiap saat karena nutup aurat 24 jam, itu setiap setiap tetes keringat itu jadi saksi di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia sedang menjaga hukum Allah, meyakini apa yang diberitakan oleh Allah ya dalam Al-Qur'an ini. Au ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam, atau juga membenarkan setiap apa yang keluar dari lisan Rasulullah. Jadi semua hadis-hadis Nabi tidak hanya dibaca, tidak hanya didengarkan di pengajian, tapi didengarkan, dibaca dan diamalkan, dibuktikan, diyakini kata-kata Rasulullah itu, sabda Rasulullah itu. Tasdiqan jaziman, dengan pembenaran yang pasti. Dengan pembenaran yang pasti. La yukhalituhu syakkun wala raibun. Tidak sedikit pun tercampur dengan keraguan-raguan. Tidak ragu-ragu. Pokoknya apa jari Gusti Allah, jari Kanjeng Nabi apa? Sami'na tapi wa ata'na. Bukan sami'na wa asaina. Sami'na saya mendengar dan saya taat. Ada juga mendengar, Bu, yakin tapi enggak ditaati. Enggak begitu kita. Sami'na wa ata'na. Nah, dari konsekuensi itu saja, dari konsekuensi keyakinan kepada 2 hal ini dinamakan usul namanya, Bu, dalam agama kita. Usuluddin, pokok agama. Meyakini Allah, meyakini Rasulullah. Oke? Ahabbu ilal mar'i min kulli syai'. Maka konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasulnya seperti itu, sampai dia berkeyakinan Allah dan Rasulullah ini segala-galanya dalam urusan cinta. Lebih saya cintai daripada selain keduanya. Ya, saya cintai suami, tapi saya lebih cinta Allah dan Rasulullah. Nah, itu orang beriman dulu. Naam, iya, saya cinta anak, tapi saya lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iya, saya cinta kepada kedua orang tua saya. Harus saya mencintai, karena tidak ada kedua orang tua tidak ada saya. Tapi saya lebih cinta kepada yang menciptakan mereka berdua. Siapa itu? Allah dan Rasulullah. Sebab tidak ada Rasulullah, tidak ada agama ini, Bu.
Masya Allah. Saya cinta dunia, saya cinta pekerjaan, tapi saya lebih cinta Allah dan Rasulnya, dan begitu seterusnya. Orang beriman itu, sekali lagi, orang beriman itu Allah dan Rasulullah segala-galanya dalam hidup ini. Tidak ada keraguan sedikit pun. Baik Ibu, dari semua itu mari kita sekarang baca, merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah kaitannya dengan masalah iman ini. Pertama, surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl ayat 97. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 15. Ya, coba dulu dua ayat ini ya, kita renungi dulu. Sebenarnya ada 5 ayat di sini, Bu. Ya, pelan-pelan lah kita lihat saja nanti. Yang pertama, surat apa tadi? An-Nahl ayat 97. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin aw unsa. Coba lihat, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallah. Barang siapa beramal saleh, melakukan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, Bu, tidak ada beda ya. Barang siapa melaksanakan amal saleh, baik ia laki-laki atau perempuan, tapi dengan catatan, Bu, wa huwa mu'min, sementara dia apa? Beriman bahwa apa yang saya laksanakan ini perintah dari Allah dan dari Rasulullah gitu. Jadi amal salehnya itu, Ibu, enggak asal-asalan. Nyambung, Bu, karena dia berangkat dari keimanan. Makanya Ibu, banyak juga orang beramal saleh tapi tidak punya iman. Ada enggak nih, Bu? Banyak. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang komitmen dengan agamanya itu banyak, Bu, terlibat dengan amal-amal sosial. Saya tahu betul karena saya juga pegiat sosial seperti ini, Bu. Oh, luar biasa, totalitas tuh, Bu. Ya. Turun ke lapangan ketika banjir, sama dengan kita juga. Dulu ketika kita terjadi Gunung Kelut, lagi dahak ya, lagi batuk itu, belum meledak itu, Bu. Itu batuk sedikit, bukan debunya sampai ke Surabaya sini, Bu ya. Saya ke sana juga, Bu, ke lerengnya itu. Aduh. Kita semua Masya Allah, YDSF turun, NH turun, Nurul Hayat turun, LMI turun, semua lembaga-lembaga ada turun, termasuk masjid-masjid semua pada turun, dari Ar-Rahmah juga turun, Fala juga turun, semua turun. Terakhir itu yang turun itu apa, Bu? Mereka nunggu capeknya kita, yang memfinishing mereka tuh, Bu. Setelah habis semua, terkuras semua tenaga kita, terakhir mereka jadi pahlawan gitu. Ditata semua rumah mereka. Nasara. Apa jelek? Tidak salah, itu amal kemanusiaan, amal kebaikan, amal saleh itu, Bu. Tapi mereka tidak punya iman. Mereka tidak punya iman. Sebaik apapun pula itu tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menyekutukan Allah. Karena mereka syirik kepada Allah. Mereka kafir kepada Allah. Ya. Tapi Ibu harus sadar, terkadang kekufuran yang dikemas dengan cara yang baik bisa mengalahkan keimanan, tapi tidak
terkemas dengan cara yang baik. Makanya kita ibu harus berpaduan tuh amal saleh yang profesional. Kita ini dituntut beramal saleh tapi jaga iman. Baru Allah mengatakan falanuhiyannahu hayatan thayyibah, maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik. Jadi sebenarnya ibu, kalau kita ingin hidup layak, baik, tidak banyak mengeluh, tidak banyak meronta, ya, tidak banyak menengadahkan tangan kepada orang lain, hidup kita ingin dijamin oleh Allah, sibukkan saja dengan amal saleh sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan jaga iman. Sebab iman ini penentu juga ini bu. Ibu banyak beramal saleh tapi masih suka ke dukun, suka ke tempat-tempat tak karuan, dunia mistis, tidak akan hidup tenang gitu. Jadi hayatan thayyibah, kehidupan tenang ini manakala kita ini amal salehnya profesional, amal salehnya benar-benar amal saleh yang berangkat dari perintah Allah dan meyakini itu. Wa huwa mu'min, dia beriman. Baru Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar akan menjadikan hidupnya baik. Tidak hanya itu ibu. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami juga benar-benar akan membalas pahala mereka lebih baik lagi dari apa yang mereka perbuat gitu. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua berangkat dari iman bu ya. Termasuk saya secara pribadi ini bu, datang ke sini mudah-mudahan berangkat dari iman juga. Tidak ada orientasi-orientasi yang lain, niatan-niatan yang lain. Niatnya, ya ini perintah dari Allah. Yakin kita pengen hidup, tidak pengen hidup sengsara. Ya. Nah, keyakinan, keimanan seperti itu diimbangi dengan amal saleh. Selesai sudah ini bu. Amal saleh itu apa? Bisa amal saleh hablum minallah, bisa juga amal saleh hablun minanas. Kayak sekarang ini amal saleh nih bu. Ini Sabtu-Sabtu seharusnya ibu dengan keluarga ngaji. Halo, ibu sudah dapat izin nggak dari suami? Ini penting. Sebab kalau nggak dapat izin berarti ibu wa huwa mu'min tidak masuk. Kalau ibu beriman kepada Allah, Allah memerintahkan harus dapat izin dari suami dulu. Tidak boleh jalan sendirian. Ya, tidak pamit sama walinya. Kalau tidak ada suami, ada orang tuanya. Ya, karena kita ibu-ibu. Jadi adab-adab begini, amal saleh seperti ini jangan kemudian menyelisihi aturan Allah SWT. Dan jangan sampai beramal saleh berangkat dari hawa nafsunya, dari keinginannya pribadi, apalagi ingin menunjukkan diri. Na'udzubillah, tidak beriman orang seperti ini bu. Harus betul-betul wa huwa mu'min, harus yakin ini perintah dari Allah SWT. Allahu Akbar. Nah ibu, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Ayo, jadi kalau kita ingin hayatan thayyibah, ingin dapat ganjaran yang banyak dan lebih baik di mata Allah, sibukkan dengan amal saleh, jaga iman. Jaga iman tapi tidak ada amal salehnya, ya percuma, pasif bu. Di rumah terus akhirnya bu, rumah masjid. Enggak, kita ini makhluk turun ke dunia untuk ngurus dunia. Dan dunia ini adalah ladang amal saleh kita. Ya, apalagi ibu-ibu ini. Ibu-ibu amal salehnya, saya katakan sama ibunya anak-anak, 24 jam pahala terus ibu-ibu itu. Masa amal saleh. Ya, ngurus suami amal saleh juga. Walaupun suaminya kadang-kadang merengut terus, ibu senyum, dirawat dengan benar, dikawal dengan benar. Apalagi di usia-usia kepala 5, kepala 6. Ini suami banyak manjanya lagi nih bu. Ya sudahlah, ya saya merasakan sekali itu bu. Ya, saya ini paling pede bu kalau diperhatikan sama ibunya anak-anak itu. Loh iya, kalau ibu istri memperhatikan kita, itu memang dari hati yang tulus, iman betulan tuh bu. Dan beda nih bu,
beda sekali. Ada kepuasan di mata suami, dan kadang-kadang suaminya ya saya sekarang 57 Bu, merasakan sekali itu Bu. Loh, kalau aku tidak diurus sama kau, diurus apa lagi? Mantuku sibuk urus suaminya anak kita sendiri, dia punya anak juga, cucu kita. Loh, kemudian kita pasti tidak bisa. Ayo kita saling menopang satu sama lain. Saya berharap ibu-ibu yang hadir di sini semakin tua semakin akrab dengan suami, ya, bukan semakin berantem. Jangan sampai Masjid Al-Falah menjadi alat untuk menghibur diri. Halo, justru keberadaan ibu di masjid ini untuk memperkuat hubungan rumah tangga kita ini semakin solid, semakin kokoh, ya, seperti itu. Nah, ibu-ibu sekalian, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau hidup ingin tenang dan dapatkan ganjaran yang banyak dari Allah, sibukkan dengan amal saleh, jaga iman. Oke. Nah, ibu-ibu sekalian, Al-Hujurat ayat 15, ayat yang keduanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna, Masya Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu siapa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya Allah, ini ayat terang benderang seperti ini Bu. Jadi untuk melihat kejujuran iman kita, perhatikan ayat ini. Siapa kita? Bagaimana kualitas iman kita? Perhatikan ayat ini Bu. Sesungguhnya orang beriman itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya ulangi lagi. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang beriman itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba lihat, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Loh, kok Allah begini ya gitu. Tidak ada omongan begitu Bu. Kok begini ya hadis Nabi ya gitu. Tidak ada itu Bu. Pokoknya apa yang datang dari Allah lewat Al-Quran ini atau hadis-hadis qudsinya, dan apa yang datang dari Rasulullah lewat hadis-hadis sahihnya, udah, tidak ragu-ragu kita ini. Walaupun nanti terkadang Bu bertolak belakang dengan kemauan kita. Sementara kemauan kita ini kan terbatas Bu. Kemauan kita beda dengan kemauan orang lain, ya kan? Kemampuan orang lain juga berbeda dengan yang lainnya lagi. Loh, kalau kemudian diikuti itu kemauan masing-masing, kacau agama ini Bu. Allah memberikan gambaran, kemauanku kata Allah yang harus dijalankan gitu. Ya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi. Insyaallah yang datang dari Allah untuk menuntun kita itu yang terbaik. Coba Ibu bayangkan Bu, tentang masalah warisan saja Bu ya. Halo, kenapa Ibu dikasih separuh? Halo, kok anak laki-laki dikasih utuh satu? Protes enggak? Loh, ya kan? Protes. Memang secara logika protes. Loh, kayaknya tidak adil. Justru itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak nyambung saja. Mohon maaf Ibu, kalau anak laki-laki, Ibu kalau Ibu dapat separuh ya, anak laki-laki dapat satu. Ibu kalau nikah, yang ngasih uang belanja siapa? Halo? Suami. Ibu jangan mau suruh belanja, jangan mau. Itu kewajibanmu. Itu logikanya, syariatnya. Tapi kalau laki-laki, anak kakak Ibu yang laki-laki kawin, Ibu dapat ipar perempuannya, yang ngasih uang belanja siapa? Halo? Ngasih uang belanja siapa? Ya anak laki-laki. Itu dari situ sudah keluar logika kita nih Bu. Ibu nanti dari suami minta Bu. Makanya kalau nikah itu maharnya jangan sedikit, minta yang berharga.
Loh betul, saya kasih tahu sama ibu, itu haknya ibu. Masa mas kawin cuma 100.000 rupiah gitu. Minta 100 juta kalau perlu ibu. Kalau mampu. Nggak mampu turunkan sedikit, 10 juta. Nggak mampu dah bapak, 5 juta. Ya, pokoknya sesuatu yang berharga. Itu hak ibu. Loh betul bu. Loh saya kemarin menikahkan anak saya tanggal 19 bu. Betul. Saya tawarkan. Loh apa kata mantuku ini, kau minta apa nak? Saya bilang, minta yang berharga sama anakku gitu. Justru saya ngompori bu, mertuanya ngompori. Lah iya betul. Biar dia punya harga diri, terhormat. Lah iya betul. Dan nanti begitu sudah nikah, terputus deh bu. Orang tuanya sudah tidak mikir lagi itu bu. Itu perwaliannya kepada suami semua itu bu. Subhanallah. Itu salah satu keadilan Allah, kenapa perempuan dikasih separuh, utuh separuh bu. Tapi yang laki-laki bisa habis nanti karena dia sama istrinya sama anaknya. Ibu punya anak, melahirkan, minta yang suruh bayar dokternya. Itu kewajiban suami memang. Makan itu kewajiban suami. Kecuali nanti ibu tahu suaminya sudah maksimal, kerjanya, etos kerjanya luar biasa, cuma Allah ngasih takaran rezeki segitu, berarti Allah ngasih ujian sama ibu. Dan insya Allah ibu kalau berbagi itu sedekah buat suami itu, tapi bukan kewajiban, ya. Nah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi, innamal mu'minuna, orang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Pokoknya opo cari Gusti Allah, sudah ini yang terbaik bagi saya. Coba ibu sekarang suruh nutup aurat kayak gini. Surabaya panas lagi bu ya. Panas. Pagi pulang nanti ibu naik motor, ada yang naik len, ada yang naik taksi, macam-macam, ada yang tidak, ada yang diantar. Anggap kita kayak gini bu, capek memang, tapi ini syariat, mulia ibu di situ itu. Saya tidak ragu-ragu, walaupun saya keringetan. Laki-laki enak nih bu ya, sudah rambutnya pendek, ya, dan subhanallah, lagi yang perempuan pendek tidak bagus juga, kayak tuyul. Saya tidak tertarik sama sekali bu. Ibunya anak-anak dipotong pendek, tidak harus panjang, karena fitrahnya begitu. Hatta makan sampo banyak, ya enggak apa-apa, kewajiban saya. Saya sampai ngukur kadang-kadang ibu ya, sampo saya segini, 1 bulan habis. Ini istri bisa 2 kali bu. Tapi saya senyum. Dia juga berbuat begitu, yang menikmati juga saya kok. Karena tidur dengan saya. Kalau kemudian enggak sampuan, saya tidur miring begini, enggak kuat saya bu. Loh iya, konsekuensinya apa? Saya punya kewajiban untuk merawat semua ini bu. Punya kewajiban saya merawat. Ini kewajiban, ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nuntut istri cantik, parlente, tapi kemudian suaminya bakhil. Waduh, ini sebenarnya kalau lepas pengajian laki-laki paling enak saya bicara begini bu. Nggak nyambung. Ya, tentu juga disesuaikan dengan kemampuan suami masing-masing. Seperti itu. Nah ibu-ibu sekalian, summalam yartabu. Lanjutkan konsekuensi iman itu. Wajahadu. Kemudian dia berjuang. Orang beriman tubuh selalu berpikir, apa kontribusi saya buat agama saya? Apa yang harus saya berikan buat agama saya ini? Ibu kan umatnya Rasulullah ya? Ya, ibu punya kewajiban enggak tidak untuk menjaga agama ini? Pertanyaannya saya sekarang ini, ibu sudah berumur, sekarang ada kepala 4, kepala 5. Apa yang sudah diberikan pada agama ini? Apa yang ibu tunjukkan, inilah ya Allah perbuatan saya buat mendukung agamamu. Apa coba, apa kira-kira ibu? Tergambar, pernah nggak berpikir begitu? Atau hanya sekedar saya datang Sabtu pengajian Al-Falah, nanti pulang, catat gitu, hanya untuk pribadi? Enggak juga. Tapi wajahadu, coba lihat itu, wajahadu. Dan berjuang. Berjuangnya bagaimana? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka.
Pertama, harta. Halo ibu-ibu, ini harta tidak, ya kalau yang kaya pasti ya, minimal dia punya kewajiban setiap tahun mengeluarkan zakatnya. Tapi nanti ada peluang-peluang berjuang dengan harta, tidak nunggu Ramadan bu, tidak nunggu mengeluarkan zakat. Halo, contoh tiba-tiba musim hujan begitu ada banjir bandang, rumahnya orang tenggelam, terus rusak, jatuh. Masa kita diamkan nunggu Ramadan? Lu ndak iso. Itu perjuangan buat kita. Orang beriman tersentuh itu bu. Orang beriman tidak akan diam melihat saudaranya bermasalah. Apalagi masih ada hubungan darah, hubungan keluarga yang tidak batal wudhu dengan mereka, rumahnya kena banjir bandang, roboh. Kemudian kita diam. Justru ketika roboh, makanya nggak kurang dekat sama Allah Ta'ala. Sudah nggak bantu bu, disalahkan. Dan dicari-cari kesalahannya gitu. Loh ya apa sih? Seharusnya begitu ada masalah, sudah. Urusan dia nanti dengan Allah, urusan dia pribadi. Kita sekarang menyelesaikan masalahnya di depan mata kita ini bu. Dan seharusnya kita berpikir positif. Allah sedang mencintai orang ini gitu. Diuji dengan ujian. Apa kewajiban kita menyelesaikan ujiannya? Bi amwalihim, dengan harta kita. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Saya lihat tadi nih bu, pengajian ini ada kotak lewat bu ya. Ya sudah, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kemudian kita lewat begitu saja gitu. Berkontribusi, inilah jihad saya dengan harta saya gitu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Saya walaupun punya masjid bu, saya kasih contoh juga sama jamaah itu bu. Setiap saya masjid subuh, kadang maghrib bu. Sesuai dengan rezeki yang Allah berikan pada kita gitu. Loh iya, jangan mentang-mentang mengendalikan masjid kemudian kita diam. Loh ya apa sih? Kita harus juga aktif juga, memberikan contoh pada yang lain juga gitu. Toh nanti juga berputar juga untuk dakwah juga. Inilah kontribusi kita dengan harta kita, sehingga nanti kita meninggal dunia, harta tidak menuntut kepada kita. Nyambung ibu ya. Ini baru urusan dakwah, belum lagi urusan kemanusiaan. Ini juga bu ya, urusan anak tetangga, anak famili yang tidak bisa selesai sekolahnya atau kuliahnya karena tidak mampu bayar SPP dan semesterannya gitu. Jangan diam kita. Inilah peluang apa? Amal saleh bagi kita. Ya. Terus nanti puncaknya apa? Wa anfusihim, jiwanya, nyawanya, dirinya. Jihad dengan fisiknya ini bu. Alhamdulillah ibu ya, alhamdulillah kita bersyukur kita tidak diuji negeri ini kayak Suriah ibu ya. Perang. Kayak Yaman perang. Kayak Afghanistan sampai sekarang perang. Ya. Di Kashmir, India sana perbatasan Hindu Buddha, Hindu Muslimnya itu perang. Di Somal, di Sudan Selatan perang. Kita masih belum diuji perang fisik ini bu. Mudah-mudahan tidak terjadi di negeri ini insyaallah ya. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Fi sabilillah, yang penting di jalan Allah. Jadi ibu ketika berinfak, berjuang dengan harta, bahkan berjuang dengan fisik kita. Di fisik ada pikiran, di fisik ada perasaan, di fisik ada macam-macam dengan amal kita segala macam. Tunjukkan bahwa ini badan harus ada kontribusinya juga buat agama ini. Saya mengapresiasi kayak Mbak Lia, Pak kita ini terlibat dengan amal soleh di masjid, memakmurkan masjid. Tinggal tata hati Mbak Lia ya, Pak tata hati, ini masjid, ini karunia sampean dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memikirkan rumah Allah seperti ini. Gak gampang ini. Terkuras pikirannya, fisiknya, bahkan terkadang dengan keluarganya ada hak-hak keluarga nggak terpenuhi dalam tanda petik, tapi harus seimbang sekali lagi. Ya, ini luar biasa. Tinggal fisabilillahnya ini yang perlu kita tanyakan, di jalan Allah atau di jalan siapa? Betul ini bu. Kalau di jalan Allah tenang kita ini bu. Apa kata Allah? Ulaika humus shadiqun. Mereka-merekalah orang-orang yang apa? Benar dengan imannya. Jadi kejujuran iman ini harus tidak ragu-ragu terhadap hukum Allah dan hukum Rasulullah, kemudian berjuang
menjaga ini Bu, hukumnya Allah dan hukumnya Rasulullah kita praktekkan di dunia ini, kita sebarkan. Konsekuensinya apa? Dituntut berjuang dengan harta kita dan nyawa kita, fisik kita ini, jiwa kita ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup, tinggal 5 menit ya, kita diskusi saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong Mbak Lia diingatkan lagi, ini baru pertama ya, iman baru 2 ayat, masih ada 2 ayat lagi saya bahas. Setelah itu kita bahas hadis-hadis Nabi tentang karena iman ini Bu sepanjang kehidupan kita masalahnya. Tauhid masalahnya, dan ini kata Nabi, jaddidu imanakum. Terus menerus perbaharui imanmu. Ya harus memang iman ini pembahasan tidak akan bosan kita membahasnya kapanpun pula. Sampai kita meninggal dunia. Meninggal dunia pun juga butuh iman. Karena kita butuh la ilaha illallah. Tak gampang lu kita akan berla ilaha illallah kalau kita kesehariannya enggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kita kalau habis sholat itu dan habis wiritan ditutup la ilaha illallah wa syarikalah ya Ustaz ya. Kenapa? Kita itu mau berdoa itu membaca syahadat itu boleh tak? Oh boleh. Oh, ya, Boleh. Sebagai komitmen kita asyhadu an la ilaha illallah. Dulu terus baca selawat. Monggo. Boleh. Nuwun Ustaz. Sami-sami ya, boleh. Bertawassul dengan syahadatnya sendiri boleh. Nah. Ada lagi silakan, monggo. Ayo ibu yang mau nanya. Oh, nanti aja. Silakan pertanyaan berikutnya. Kalau ada yang nanya saya mau pulang. Ada Ustaz, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya keimanan kita tentang COVID ini Ustaz, yang begitu mau apa ya, memberatkan atau ya sudah tentang itu, tentang COVID, gimana dengan iman kita? Ibu, Ya. ini juga masalah iman ya. Ibu harus yakin tidak ada musibah yang akan menimpa kepada siapapun pula kecuali semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba bi musibatin fa minallah. Apapun musibah yang menimpa dari sekian banyak musibah ini semuanya juga datang atas ridho, atas restunya Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma begini Ibu. Musibah itu ada 2 macam. Ada musibah yang murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Ibu? Alam yang tidak bersahabat. Ya. Turun hujan, kemudian berbarengan dengan halilintar, nyambar sana nyambar sini, kemudian luar biasa sampai terjadi banjir bandang, gempa bumi. Ini semua adalah murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Ibu, Allah ketika ngasih musibah seperti itu, Allah sedang mencintai kita. Ya, biasanya orang kalau Allah cinta sama kita, dan kita pasti kembali kepada Allah. Allah rupanya rindu dengan celetukan kita. Rindu dengan apa? Dengan doa-doa dan munajat-munajat kita. Yang repot dikasih musibah justru tidak dekat dengan Allah itu, Bu. Marah sana marah sini. Wah, ini perlu kita evaluasi, ada apa ini? Ya, harus kita sadar Allah kasih musibah, rupanya Allah ingin tahu sejauh mana kita mau kembali tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Saya ingin tahu siapa di antara kita yang tidak punya dosa. Pasti semua kita punya apa? Punya dosa. Dan Allah untuk menghapus dosa kita, Allah kasih musibah sama kita. Nah yang kedua Ibu, ada musibah karena ulah tangan manusia. Manusia ini berbuat ulah, berbuat kerusakan, maka konsekuensi dari ulahnya, maka terjadilah musibah, dan Allah juga mengiyakan musibah itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi ini karena ulah tangan manusia.
Saya tidak tahu apakah corona ini ulah tangan manusia, apakah perbuatan manusia. Andai kata juga perbuatan manusia, ayo kita sadar. Ada apa, kita evaluasi. Kenapa Allah ngasih musibah berkepanjangan seperti ini? Mungkin kita karena kurang dekat sama Allah Ta'ala. Saya kemarin dapat tulisan tuh Bu, sangat indah sekali itu. Hikmah di balik corona itu. Sekarang tempat-tempat perjudian tidak ada lagi. Tempat-tempat kotor, jorok tidak ada lagi. Tempat-tempat kafe-kafe yang biasanya rame dibatasi. Ya kan? Yang menghalalkan segala cara, semua orang pada takut. Jadi itu cara Allah, hikmahnya banyak kepada kita. Yang repot ini Bu, Allah ngasih ujian corona tapi kita tidak semakin dekat sama Allah. Dikasih corona sudah hampir 1 tahun kayak gini, justru kita semakin gemuk Bu, makan terus. Tidak kita mengevaluasi diri gitu, pesan sana pesan sini. Itu yang namanya belanja online semakin jadi itu Bu. Ada apa ini? Kita perlu evaluasi masalah-masalah seperti ini. Seharusnya Ibu, ayo ini cara Allah. Saya mengatakan pada teman-teman dai yang di bawah saya ini, di IKD ini, saya katakan ini pandemi ya akhi. Banyak kita nganggur di rumah. Seharusnya ini porsi bacaan Quran kita 2 kali lipat. Kalau sebelum pandemi kita baca Quran sama 1 juz, seharusnya di pandemi 2 juz minimal. Ini salat-salat sunnah yang tidak bisa kita laksanakan dengan tumanin. Ada peluang waktu banyak buat kita. Kita sering di rumah, tapi kenapa kita tidak memaksimalkan ini semua itu Bu? Ayo jadikan evaluasi buat kita semua. Saya yakin Ibu, corona buat kita orang-orang beriman, itu cara Allah mencintai kita. Bu, jangan terlalu takut. Kita takutnya hanya kepada Allah. Waspada harus kayak ngaji begini ada jarak Ibu ya. Ngaji harus ditutup terus Bu. Ya Allah capek Bu, saya paham. Saya ceramah begini Bu, ya Allah pernah coba Bu, khutbah Jumat 5 menit tidak bisa nafas saya buka Ibu. Insya Allah saya sehat, saya bilang gitu. Saya Bu, alhamdulillah sebulan sekali saya swab Ibu, karena saya harus menjaga diri saya ini. Loh ya apa gimana? Ini kebutuhan umat. Seperti ini harus kita jaga, maksimalkan semua potensi kesehatan kita. Setelah itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati saja. Ini cara Allah supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui semua kesalahan kita. Dan optimis Bu. Biasanya Allah punya kaidah inna ma'al usri yusra. Biasanya setelah masa sulit ini akan ada masa apa? Masa kemudahan. Dan diulangi lagi oleh Allah, wa inna ma'al usri yusra. Nah, itu harus yakin Bu. Ini tidak selamanya akan ada pandemi. Pasti sekali waktu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi. Satu lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Pak Ustadz mau tanya mengenai iman kepada orang tua. Jadi kepada orang tua? Iya, enggak. Maksudnya menghormati orang tua. Ya. Jadi kemarin itu bekerja di suatu tempat, tapi di luar Surabaya. Kemudian mama saya minta untuk resign, padahal baru sebulan saya di sana. Kemudian saya masuk lagi di pekerjaan B, tapi di luar kota juga. Mama saya minta resign. Padahal untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu tuh adalah mimpi saya mulai kecil. Bahkan mama juga berdoa buat saya agar bisa diterima di sana. Kemudian disuruh resign lagi. Begitu berjalan sampai 3 kali. Kemudian tidak lama kemudian ayah saya meninggal. Kemudian mama saya juga menyuruh saya resign lagi. Nah, yang saya tanyakan, apakah keputusan yang saya ambil ini benar dengan mentaati keinginan mama untuk selalu resign dan menemani mama di Surabaya? Seperti itu. Sampai sekarang pun saya masih berpikir, apakah saya ini benar mengambil keputusan? Kalau adik merespon perintah mamanya karena Allah, saya kok yakin itu lebih berbarokah, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau mama
menyuruh berbuat maksiat. Mungkin dia lebih paham tentang kondisi. Mungkin dia berharap adik membersamai dia. Satu. Dan itu perintah membersamai dia itu. Ustadz, kita ini kan butuh pekerjaan. Apalagi kemudian secara umum keluarga masih bisa menopang. Ikutin saja sambil lalu terus mencari pekerjaan di Surabaya. Dan saya juga mendoakan mudah-mudahan dapat pekerjaan di Surabaya sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Mbak tadi. Ikutin perintah mama. Saya kok semakin yakin orang tua yang seperti itu, selama orang tuanya memang orang muslimah, orang baik, ya, orang ahli salah, ikutin. Kadang-kadang memang tidak kayak tidak masuk akal gitu. Tapi justru Mbak tawasul saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, carikan terbaik buat saya. Saya juga menghormati orang tua saya, ibu saya karena perintah-Mu ya Allah. Di saat yang bersamaan karuniai saya pekerjaan sesuai dengan apa yang Kau ridai. Hakul yakin akan ada nanti di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu itu luar biasa, Dek. Selama ibu tidak ngajak maksiat kepada Allah, ikutin. Ya, ikutin insyaallah. Baik, saya pikir demikian ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.